Kenapa orang Israel itu doa dengan menghadap kiblat, doa menghadap ke Yerusalem? Nah, ini dimulai dari Daud yang berdoa menghadap ke kiblat Bait Allah di Yerusalem. Mazmur 138 ayat 2. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan engkau. Fani berov hasdeha, avo veteha estakave elheichal hadesha, beyir ateha, mengarah ke Beit Hadesha. Itu adalah cara doanya Raja Daud sejak zaman dahulu. Cara ini diikuti oleh orang-orang Israel sesudahnya. Dituliskan lagi. Berdoa menghadap ke kiblat Bait Allah Yerusalem. Mazmur 138 ayat 2. Aku hendak bersujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Estakave et heichal hadesha, ve'ode et shemcha al hadesha, ve'al amidecha, ki higdalta al kol shimcha imratecha. Tradisi berdoa menghadap Allah di Sion, Yerusalem, juga dapat kita lihat dalam golongan masyarakat lainnya, golongan para pemuji, yaitu para Bani Korah. Mazmur 84 ayat 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Jadi menghadap Allah di Gunung Sion, karena memang Yerusalem terletak di Gunung Sion. Dan disitulah mereka hendak menghadap Allah di Sion. Yilchu mechail el chail yeraeh el Elohim bet Sion. Kepercayaan teman-teman Muslim juga meyakini bahwa pada mulanya kiblat mengarah ke Yerusalem, yaitu Baitul Maqdis. Dengan turunnya ayat tersebut, kiblat diganti menjadi mengarah ke Ka'bah yang di Mekah. Dengan demikian, kiblat menurut kepercayaan Muslim telah berubah dari Yerusalem ke Ka'bah di Mekah. Ya, saya tidak akan mempersoalkan dari apa yang dipercayai oleh teman-teman Muslim. Saya hanya menunjukkan bahwa orang-orang Muslim juga berdoa mengarah kepada kiblat. Nah, kiblatnya orang Israel, Yerusalem, dan kiblatnya orang Muslim dari Yerusalem pindah ke Mekah. Nah, ini tidak perlu dipermasalahkan sebab sebelumnya di Alkitab juga pernah menulis tentang perubahan kiblat ini dan Tuhan Yesus tidak mempersoalkannya. Kisah mengenai pindahnya kiblat itu dapat kita rujuk pada percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Dan itu menunjukkan bahwa ada dualisme. Orang Yahudi itu berdoa dengan berkiblat ke Gunung Sion, letak dari kota Yerusalem, yang di situ terdapat Bait Allah. Sedangkan bagi orang-orang Israel yang di utara, yaitu orang Samaria ini, mereka berdoa tidak mengarah kepada arah Sion, tetapi mereka berdoa mengarah kepada Gunung Gerizim. Karena memang zaman dahulu setelah kematian dari Raja Salomo, Israel terpecah menjadi dua. Yang selatan itu adalah kerajaan Yehuda, yang di utara adalah kerajaan Israel utara. Pusatnya adalah di Samaria. Nah, orang-orang Samaria ini tidak mengikuti apa yang dipercayai oleh orang-orang Yahudi karena mereka memang berseberangan dan orang-orang Samaria tidak berdoa di Gunung Sion tetapi mereka berdoa di Gunung Gerizim. Maka kiblat dari orang Samaria ini adalah Gunung Gerizim. Jadi ada perbedaan kiblat. Nah, apa tanggapan Tuhan Yesus terhadap perbedaan kiblat ini? Nah, kita akan belajari bersama. Ini adalah seperti yang saya katakan tadi, bahwa Israel setelah kematian Salomo
Israel terpecah menjadi dua. Israel Utara dengan ibu kotanya itu adalah Samaria. Nah, yang selatan ini adalah kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya itu adalah Yerusalem. Nah, orang-orang Yahudi berdoa mengarah ke kiblat Bait Allah yang ada di Yerusalem yang di Gunung Sion. Tetapi orang-orang Samaria mereka berdoa dengan kiblat ke Gunung Gerizim. Nah, ini adalah penampakan dari Gunung Gerizim hari ini, jadi gambar Israel modern. Nah, masih ada sisa-sisa orang Samaria yang berdoa di Gunung Gerizim. Nah, Gunung Gerizim ini menjadi kiblat bagi orang-orang Samaria untuk berdoa dan terjadi perbedaan. Gunung Gerizim dan Gunung Ebal berdiri berdampingan. Nah, di antaranya adalah wilayah yang disebut Shechem. Nah, Shechem ini adalah satu tempat yang dimana Tuhan Yesus menemui perempuan Samaria itu. Ebal adalah gunung paling utara dan tertinggi dari kedua gunung yang melindungi kota Sikem. Di kota Nablus modern. Hari ini nama kota itu adalah Nablus. Gunung itu berada di utara dari lembah Sikem. Gerizim yaitu merupakan gunung yang suci bagi orang-orang Samaria. Karena di atas gunung itu mereka melakukan penyembahan seperti yang ditulis dalam Yohanes 4 ayat 20. Dari generasi ke generasi orang Samaria berdoa mengarah ke kiblat Gunung Gerizim. Bahkan mereka naik ke atas Gunung Gerizim ini untuk merayakan Paskah, Pentakosta, dan Hari Raya Pondok Daun. Menurut tradisi Samaria, Gerizim adalah Gunung Moria. Kejadian 22 ayat 2. Tempat yang dipilih Allah untuk menegakkan namanya. Ulangan 12 ayat 5. Disinilah dibangun kuil orang Samaria dengan izin pemerintah Persia pada abad keempat sebelum Masehi. Kuil yang kemudian diruntuhkan Yohanes Hyrcanus ini ketika ia mengalahkan Sikem dan daerah sekitarnya sekitar tahun 128 sebelum Masehi. Bagaimana perbedaan dari kiblat ini? Kita akan membaca kisahnya yang ditulis oleh Rasul Yohanes pada Yohanes 4 ayat 21 sampai 26. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini." Maksudnya apa? Bukan di gunung Gerizim ini. Dan juga pula di Yerusalem, maksudnya di Gunung Sion. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga dengan Kristus. Apabila dia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Nah, di sini terhadap perbedaan kiblat antara kiblatnya orang Samaria dan kiblatnya orang Yahudi, Tuhan Yesus tidak mempersoalkannya. Karena Allah itu roh, maka barang siapa yang menyembahnya, dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak mengarah kepada kiblat-kiblat yang fisik, tetapi kiblat yang rohani. Nah, ketika perempuan itu berkata bahwa akan ada Mesias yang bercerita tentang banyak hal kepada kami, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah dia." Nah, di sini Tuhan Yesus sekaligus mengatakan bahwa akulah kiblat itu. Nah,
Anihu hamisrah. Akulah kiblat itu. Tidak ada lagi kiblat. Tidak perlu berantem soal kiblat. Tidak perlu berselisih paham tentang kiblat. Karena anihu hamisrah. Akulah kiblat itu. Dan memang sebagai seorang yang percaya, kiblat kita bukan di Yerusalem, tetapi kiblat kita mengarah kepada Yesus Kristus. Anda boleh berdoa menghadap kemana saja. Karena Allah kita adalah Allah yang roh, yang kita sembah dalam roh dan kebenaran. Maka tidak perlu ada orientasi fisik untuk menunjuk di mana harusnya arah kita untuk bersembahyang. Tidak perlu lagi. Karena kiblat kita adalah kepada Yesus Sang Mesias, Yeshua HaMashiach. Tidak ada lagi kiblat. Nah, anihu hamisrah. Ibadah umat perjanjian baru dengan mengarahkan pandangan yang berpusat kepada Yesus Kristus sebagai arah kiblat umat perjanjian baru. Ibrani 12 ayat 2. Nah, apa isi dari Ibrani 12 ayat 2 ini? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, Anda lihat di sini, kiblat kita, arah kita menuju kemana? Menuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi jelas bagi kita, Ibrani 12 ayat 2 menyebutkan bahwa ketika kita beribadah, melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi Yesus adalah kiblat